Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Eka Indah Nurlaili, channel yang membahas segala materi perkuliahan dan pengetahuan umum. Ya, hari ini kita akan membahas lagi tentang matematika, ekonomi, dan bisnis. Penasaran? Oke, tunggu dulu. Materinya. Ada yang bisa menebak apa materi kita? Ya, betul sekali, kelanjutan dari penerapan fungsi linear pada fungsi permintaan dan penawaran. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi permintaan, kali ini kita akan membahas pada fungsi penawaran. Sama halnya pada fungsi permintaan, pada fungsi penawaran adalah menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya pada suatu periode tertentu. Sama halnya pada fungsi permintaan, fungsi penawaran juga memiliki hukum penawaran, yaitu ketika harga barang meningkat, jumlah barang yang tersedia juga akan meningkat. Nah, ketika harga barang-barang turun, jumlah barang yang tersedia pun juga akan menurun. Hal ini berbeda dengan fungsi permintaan yang hubungannya berkebalikan. Pada fungsi penawaran ini hubungannya adalah lurus, yaitu ketika harga naik, persediaan juga meningkat. Ketika harga turun, produksi atau persediaan juga menurun. Kemudian pada fungsi penawaran ini memiliki variabel utama yang mempengaruhi penawaran. Apa saja? Yang pertama, harga produk itu sendiri, sama dengan fungsi permintaan, variabel utamanya. Yang kedua, teknologi yang tersedia. Ketiga, harga faktor produksi atau barang input yang digunakan. Kemudian yang keempat, harga produk lain yang berhubungan dalam produksi. Harga produk substitusi atau komplementer yang masih berhubungan dengan produk tersebut. Yang kelima adalah harapan produsen terhadap harga produk di masa depan. Kalau sebelumnya permintaan itu tergantung pada konsumen, nah sedangkan penawaran ini tergantung pada produsen, dari sudut pandang produsen, karena yang menyediakan produk di sini adalah produsen. Pintar sekali. Nah, dari kelima variabel tersebut yang dianggap paling berpengaruh adalah harga produk itu sendiri. Sama halnya pada fungsi permintaan, yang paling berpengaruh adalah harga produk. Kemudian, untuk menyelesaikan fungsi penawaran agar bisa diselesaikan secara fungsi linear, maka variabel lainnya dianggap konstan, sehingga fungsi penawarannya adalah Qx sama dengan Fpx. Kita lanjutkan, sehingga rumus fungsi penawarannya adalah Q sama dengan A plus BP. Kalau permintaan tadi tandanya adalah negatif, kalau penawaran karena berbanding lurus tandanya adalah positif. Masih sama, P untuk harga barang per unit, Q untuk jumlah barang yang diminta, A untuk konstanta, dan B kemiringan atau gradiennya. Sedangkan di sini grafiknya mulai berbeda. Kalau D atau demand atau permintaan adalah dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, kemudian untuk penawaran atau supply, lambangnya adalah S, adalah dari kiri bawah ke kanan atas, sehingga hanya memotong pada sumbu P. Jadi kita bisa mencarinya dengan Q sama dengan QS sama dengan 0, sehingga titik potong pada sumbu P nya bisa diketahui, yaitu min A per B. Oke, sampai di sini sudah cukup paham. Kita langsung saja masuk ke contoh soal untuk lebih mendalami pada materi ini. Jika harga suatu produk adalah Rp500, maka jumlah produk yang akan terjual adalah 60 unit. Dan bila harganya naik menjadi Rp700, maka jumlah produk yang akan terjual adalah 100 unit. Tentukanlah fungsi penawarannya dan gambarlah grafiknya. Caranya masih sama, yang diketahui adalah P1, P2, Q1 dan Q2. P1 nya 500, P2 700, Q1 60, Q2
100. Cara penyelesaiannya dengan menggunakan rumus 2 titik, yaitu karena di sini fungsi penawaran sama halnya pada fungsi permintaan, Q min Q1 per P min P1 sama dengan Q2 min Q1 per P2 min P1. Kita masukkan angkanya, hasilnya Q min 60 per P min 500 sama dengan 100 min 60 per 700 per 500. Kita selesaikan angka terlebih dahulu. 100 dikurangi 60 adalah 40 per 700 dikurangi 500 berapa? Yaps, 200. Jadi di sini 40 per 200. Jadi Q min 60, P min 500-nya kita pindah ruas, kita kalikan ke sini. Hasilnya adalah 40 per 200. Kemudian kita kalikan, hasilnya Q min 60. Kenapa di sini min 100? Karena kita kalikan terlebih dahulu. 40 per 200 kalikan P. Hasilnya 40 dibagi 200, 40 per 200 dikalikan P min 500. 40 per 200 kali P, hasilnya 40 per 200 P, kita sederhanakan, dibagi 40 jadi 1 per 5 P. Kemudian 1 per 5 dikalikan min 500, hasilnya min 100. Selanjutnya kita pindah ruaskan, min 60-nya berpindah. Jadi di sini Q sama dengan min 100 ditambah 60, hasilnya sisa min 40 ditambah 1/5P, atau bisa juga ditulis Q min 1/5P ditambah 40 sama dengan 0. Jadi terketemu ya fungsi penawarannya. Sekarang mari kita gambar grafiknya. Yaps, kita cari titik potong pada sumbu P-nya, yaitu kita ganti Q-nya dengan 0. Kemudian kita masukkan di sini, maka 40 sama dengan 1/5P, atau bisa juga disebut, kita tulis 0,2P, maka P-nya sama dengan berapa? Ya, 40 sama dengan 2 per 10P, berarti 40 kita kalikan 10 sama dengan 400, 400 dibagi 2 jadi 200, maka titik potong pada sumbu P-nya adalah 0,200. Kemudian kita untuk mencari titik selanjutnya, untuk menggambarkan fungsi penawaran ini, kita masukkan angka bebas. Untuk itu kita coba masukkan nilai P-nya adalah 500. Kita tulis 500 di sini, 0,22 per 10 kali 500. 2 per 10 kali 500, 2 kali 50 adalah 100. Min 40 ditambah 100, hasilnya 60. Maka titik kedua yang kita temukan adalah 60 kali 500. Kemudian bisa kita gambarkan kurvanya. Sampai di sini sudah bisa dipahami ya. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan mudah dipahami. Sekian, jangan lupa apabila ada kritik dan saran tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-share, komen, like, dan subscribe channel ini untuk lebih mengembangkan channel ini. Terima kasih.